alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan, saya cintai teman-teman dari pimpinan pusat dalam hal ini bidang jamiah dan sekretarisnya, begitu pula bidang pengembangan jamiah. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman dari pimpinan wilayah Persatuan Islam yang nampaknya pimpinan hariannya lengkap hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Bekasi yang baru saja dilantik, beserta seluruh perwakilan dari bagian otonom yang hadir di kesempatan ini, Kasisri, pemuda, pemudi, dan juga tamu undangan yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdir saya kepada semuanya. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan syukur alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bersilaturahmi di forum ini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita memperkuat azam kita, komitmen kita di dalam kita mengkhidmatkan diri kita dalam barisan perjuangan dakwah Islamnya melalui lembaga Jamiah Persatuan Islam yang seperti tadi disampaikan bahwa kita kalau dilihat dari segi tarikh kelahiran itu adalah tanggal 1 Safar 1331 Hijriah, di 1331 Hijriah, 1 Safar yang bertepatan dengan 12 September 1923. Jadi kalau dilihat dari tarikh Hijriah, memang kita sudah melewati 100 tahun. Jadi 100 tahun lebih 3 tahun, kurang lebih. Jadi 103 tahun. Tapi kalau dilihat dari kalender Masehiyah, memang kita baru memasuki 100 tahun ini di 2023. Itu pun nanti di bulan September. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan ada perbedaan jumlah hitungan tahun dalam satu abad antara Hijriah dengan Masehiyah. Jadi kalau dalam satu abad Masehi itu satu abad lebih 3 tahun Hijriah. Sebagaimana kalau dalam satu tahun kalender Hijriah dengan Masehiyah berbeda. Satu tahun kalender Masehiyah itu lebih lama 11 hari dibanding dengan satu tahun kalender Qamariyah atau Hijriah. Maka tidak heran kalau dalam satu tahun bedanya adalah 11 hari, dalam 100 tahun, nah itu kurang lebih 3 tahun. Karena itu ada isyarat dalam Al-Quran Karim tentang perbedaan selisih tahun Masehi dengan tahun Hijriah ini. Dalam surah Kahfi umpamanya Allah mengisyaratkan wala bisu fi kahfihim salasuna sinina wazdadu tis'an. Dan mereka Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua itu kurang lebih 300 tahun ditambah 9 tahun. Wazdadu tis'an. Jadi Al-Quran mengatakannya 100 tahun ditambah 9 tahun, tidak disebut 109 tahun. Maka para ulama mengambil faedah ilmu dari perbedaan penyebutan ini. Apa bedanya 109 tahun dengan 100 ditambah 9? Kalau 109 tahun itu hanya memiliki satu makna, bahwa mereka tinggal di situ 109 tahun. Mungkin dalam tinjauan
kalender Qomariyah, mungkin dalam tinjauan kalender Syamsiah. Tapi dengan dipisahkan, dengan dipisahkan oleh Al-Quran. Walau disupi kahfihim salah sumi'ati sinin, mereka telah tidur di gua itu selama 300 tahun. Wazar dan ditambah 9, maka jadi memudahkan ada penafsiran. Maka lebih cenderung para ulama menafsirkan 300 tahun kalau ditinjau dari kalender Syamsiah atau Masehiyah Miladiyah. Tapi 309 tahun kalau dihitung dari kalender Qomariyah atau Hijriah. Maka konsekuensinya kalau 3 abad bedanya 9 tahun, dalam 1 abad bedanya 3 tahun. Ini kurang lebih isyaratnya kepada iman sekalian. Karena itulah di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa hikmah di balik usia 100 tahun dalam perjalanan sejarah manusia. Kalau Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah beliau yang terkenal yang berisi tentang teori-teori sejarah dan teori sosial atau qawaid tarikh qawaid al-ijtimaiyah. Beliau berteori bahwa umur suatu peradaban, suatu bangsa itu seperti umur manusia. Jadi ada masa kanak-kanak gitu, kemudian masa remaja dan dewasa, kemudian masa kematangan, usia kematangan itu ketika di puncak usia 40 tahun. Nah, kemudian ada masa melemah, akhirnya dia harus kembali ke masa kanak-kanak lagi. Nah, beliau mengambil teorinya dari Al-Quran. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan balik lagi ke masa kecil. Makanya timbul yang disebut istilah pikun. Maka biasanya orang kalau sudah agak tua mulai agak pikun sedikit kan gitu. Api. Mulai mudah lupa, susah ingat. Kalau anak kecil itu bedanya mudah ingat, susah lupa. Nah, kalau sudah pikun terbalik, susah ingat, mudah lupa. Coba ibu-ibu, anak-anak yang belajar tahfiz sudah usia 6 tahun, itu agak susah terus hafal. Tapi dia sudah hafal mulai engkel. Tapi sudah 60 tahun menghafalnya susah, hilangnya lebih mudah. Itu menghafalnya sudah berulang kali baca orang tidur saja terbalik terus. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amu atau aku ahya. Baca orang tidur saja berulang kali. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amu atau aku ahya. Nah, maka ada isyarat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 100 tahun itu adalah masa sebuah generasi peradaban suatu umat sudah mulai usang. Dia harus diganti dengan peradaban baru. Itu sebabnya kenapa muncul konsep tajdid, muncul konsep pembaharuan. Inna Allah yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lahan. Inna Allah yab'atsu fi ummati, sesungguhnya Allah akan membangkitkan di umat itu ala ra'si kulli mi'ati sanatin. Pada setiap penghujung 100 tahun man yujaddidu lahan. Adalah figur-figur yang melakukan pembaharuan, melakukan tajdid. Nah, tajdid beda dengan merenovasi dan membongkar. Nah, kalau rumah kita benahi, kita perbaiki, tapi kita tidak merubah fondasinya, tidak merubah struktur pokok-pokoknya, tapi kita segarkan lagi dindingnya, kita segarkan lagi catnya, kita segarkan lagi ornamennya, kita segarkan lagi desain interiornya, desain eksteriornya. Itu namanya tajdid. Tetapi kalau rumah itu dibongkar, kemudian fondasinya dirubah, apalagi dipindahkan tempatnya, itu bukan lagi tajdid, itu
itu membongkar, itu memindahkan, itu tabdil namanya, merubah. Itu namanya merubah. Nah, agama ini tidak boleh dirubah, tidak boleh dibongkar, tetapi harus disegarkan terus. Nah, saya Yusuf Al-Qaradawi menerangkan bahwa man yujadidul hadinah, orang yang memperbaharui agamanya itu ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah dalam pengertian man di situ merujuk kepada figur individu, kepada perorangan. Jadi akan muncul figur-figur pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas haji. Makanya akhirnya para ulama begitu, siapa menjadi pertama ketika Islam sudah 100 tahun, makanya mengatakan itulah Umar bin Abdul Aziz, karena beliau berada di penghujung 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Beliau ini jadi khalifah tahun 99 sampai 102 Hijrah. Jadi berarti beliau lah menjadi pertama. Lalu jadi kedua siapa? Dicari lagi. Oh, kemungkinan Imam Hanafi. Oh, mungkin juga Imam Syafi'i. Oh, juga Imam Malik. Boleh berbeda pendapat siapa menjadi. Ada mengatakan bukan menjadi yang sebenarnya, ada yang punya power merubah umat. Itulah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Jadi kalau Bani Umayyah itu dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi para ulama berdebat karena perbedaan menjadi utama. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, kemungkinan yang kedua adalah man di situ dalam makna kolektif, dalam makna jamaah. Jadi bukan pribadi, bukan individu, tapi kelompok lahir sebuah generasi. Jadi generasi menjadi satu generasi. Walaupun dalam generasi itu pasti ada siapa? Ada pelopornya. Nah, maka ibu sekalian yang saya cintai, para pimpinan dari pusat, wilayah, daerah, perwakilan Pasomo dan adik-adik juga yang kader-kader dari pesantren. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini adalah mujahid dalam konteks kolektif, yaitu membangun generasi. Karena kita sebagai umat Islam di dunia ini menghadapi tantangan yang sangat besar, disrupsi global ini dahsyat. Jangan kita merasa di Indonesia sudah mayoritas, sama Indonesia mayoritas 87% dari 270 jutaan penduduk. Tapi harus kita ingat, di dunia itu umat Islam masih minoritas di dunia ini. Contohnya apa? Umat Islam di dunia ini menurut Pew Research yang bersentral di Los Angeles itu belum sampai 20% umat Islam dunia ini. Dari 7 miliar lebih penduduk dunia, umat Islam belum ke 2 miliar dulu. Ada mengatakan baru 1,7, ada mengatakan sudah 1,9, ada yang kedua, karena memang susah hitungnya. Kalau percaya itu sendiri. Tapi yang jelas kalau kita ambil rata-rata ya kurang lebih 20% lah umat Islam ini dari seluruh dunia. Berarti masih ada 80% tuh mampu tuh dasar kita. Jangan merasa udah kehabisan makmur. Terkadang di negara seperti Indonesia kayak berebut jamaah gitu, kayak berebut sama. Padahal masih banyak itu jamaah yang harus kita Islamkan. Kenapa harus berebut di dalam? Masih banyak. Kenapa? Karena kita orientasi dakwahnya internal terus. Padahal kata Al-Quran dakwah itu ada dua konteks. Wa takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi yang punya khair itu tidak Islam, berarti dari luar Islam. Nah, dakwah dari luar Islam ini yang kita masih lemah. Kita saja umat di zamannya baru sekarang ada lembaga di bawah bidang dakwah, itu adalah itu BMC, jadi Bina Arab Center. Nah, yang fokus bagaimana kita menggali dan mengembangkan dakwah keluar. Yang punya lakunya dia punya. Kalau yang mengambil maruf kan internal, tapi kita akan menanyakan ke orang luar, nah itu internal. Itu isyarat kepada. Tapi kita ini tidak orang terus, saudara. Akhirnya umat Islam dunia bukan bertambah, tapi berkurang terus. Tiap generasi bukan bertambah, tapi berkurang. Kenapa? Pertama, berkurang karena dimurtadkan oleh kelompok lain. Yang kedua, berkurang karena dianggap bukan Islam oleh kelompok Islam sendiri. Jadi makin berkurang masalah.
Contohnya di Indonesia Bu sekalian, umat Indonesia itu ketika merdeka itu prosentasenya di atas 95% Indonesia. Jadi non muslim 5% dibagi-bagi berapa kali. Tapi setelah merdeka, orde lama, orde baru, sampai orde reformasi ini bukan bertambah jumlah kuantitas kalau turun terus, tinggal 80% dari sekarang. Bahkan yang mengatakan lebih rendah dari itu sekarang bisa 85-80%. Bertambah terus. Itu baru nominal berdasarkan KTP. Apalagi kalau berdasarkan kriteria kelompok-kelompok dakwah. Ada yang mengatakan di luar dirinya non Islam. Berarti makin sedikit Islam itu karena luar dirinya bukan Islam. Jadi memreduksi jumlah umat Islam sendiri. Nah ini kalau kita tidak berpikir tentang tanggung jawab dakwah secara global. Jadi kita sekarang ini adalah menghadapi tantangan dakwah yang besar, yaitu bagaimana kita membangun kepedulian kita. Masih banyak buat kita yang belum bisa, masih minoritas kita 20%, 20%. Berarti masih besar orang Islam. Karena Rasulullah menjamin bumi ini tidak akan kiamat sampai Islam mengalami dulu masa kejayaan, yaitu ketika Islam telah dipeluk oleh penduduk bumi dari timur sampai barat. Kata Rasulullah, Inna Allah hadawiya lil ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna amru ummati sayabuma baladulai wa nahar. Allah melimpahkan kepadaku, saudara-saudara, itu bumi. Nah, dikata Nabi, Allah melimpah, berarti bumi seperti kertas bisa digulung. Ini mengisyaratkan manusia bisa bikin apa? Bikin peta dunia. Seperti sekarang kita punya peta dunia. Nah, kata Tuhan, Allah perlihatkan tuh ujung timur dan ujung barat digulung. Maka aku melihat urusan umatku ini, dakwah umatku ini, kekuatan umatku ini akan meliputi ujung bumi timur dan barat yang disentuh oleh siang dan malam. Jadi kalau berdasarkan hadis ini mah saya insya Allah kiamat masih lama gitu. Alhamdulillah. Karena selama ini banyak itu video-video tentang akhir zaman. Udah pada panik orang. Saya belum nikah, saya juga belum nikah lagi. Saya belum begitu banyak. Karena dipengaruhi oleh video akhir zaman, seolah-olah kiamat mau besok. Memang kita harus yakin ada kiamat dan kita harus ibadah sekuatnya seolah-olah besok mau kiamat, itu bagus. Tapi bukan berarti bahwa kita jadi frustasi, putus asa, lemah semangat ada dengan kiamat ini. Kedua, apa yang terjadilah. Justru kalau peristiwa masih lama. Kenapa? Karena belum terpenuhi janji Allah. Waladhi asal Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ketika Siti Aisyah membaca ayat ini bertanya kepada Rasulullah, apakah ayat ini sudah terjadi di masa engkau? Belum, tidak akan terjadi kiamat sampai Allah memenuhi muka bumi ini dengan umatku. Jadi umat Islam harus memasuki dunia baru itu sudah dekat kiamatnya. Kalau begitu Ustaz lambat-lambatin aja menguasai dunia, jangan akal-akalan. Ikutilah takdir berjalan dengan sebenarnya. Nah, maka poin yang kita ambil para jamaah sekalian dari perjalanan dakwah ini, kita mari menjadi kelompok mujahid, jadi kelompok generasi mujahid. Agak sulit di zaman sekarang ini melahirkan figur yang bersifat pribadi, jadi figur karismatik. Jadi kita tidak lagi zamannya sekarang kepemimpinan figuritas, kepemimpinan karismatik, tetapi harus berpikir kepemimpinan kolektif, kolegial, kepemimpinan berdasarkan sistem. Makanya Allah Bapak Ibu telah mengisyarat kepada kita setelah Nabi Muhammad berakhir, Allah tidak kirim lagi Nabi dan Rasul. Setelah Al-Quran turun, tidak lagi turun wahyu. Apa maknanya? Itu kalau dibaca dalam konteks sekarang, itu isyarat tentang globalisasi. Bahwa cukup satu Rasul untuk seluruh umat manusia. Karena nanti akan ditemukan teknologi yang memudahkan orang berkomunikasi satu dunia seperti satu desa kecil.
satu kampung. Alhamdulillah masa itu sekarang dialami oleh siapa? Oleh kita. Kita ini hidup di alam dunia dengan jumlah penduduk lebih 7 miliar, jumlah negara lebih daripada 128, tapi kita seperti hidup di satu desa yang kecil. Mau lihat apa saja tidak perlu kemudian, tinggal pijit, tinggal tekan tombol di HP kita, di laptop kita, di komputer kita, semuanya sudah ada di hadapan kita. Inilah isyarat tentang globalisasi dalam Al-Quran. Makanya kenapa Rasul bahwa asana khairal alamin. Jadi berakhirnya kenabian Muhammad SAW adalah menandai era baru dunia, yaitu era globalisasi. Cukup satu Rasul untuk semua umat manusia, cukup satu kitab suci untuk seluruh umat manusia, cukup satu sistem hidup ajaran Islam untuk seluruh umat manusia. Tetapi bagaimana merealisasikan itu? Itulah tanggung jawab kita. Melalui apa? Melalui jalan Tuhan. Dakwah bagaimana? Sendiri boleh, sendiri bisa, ramai-ramai bisa. Tapi mungkin ke dalam konteks sekarang yang kompleks ini, orang mau mengandalkan terus kekuatannya sendiri, tidak mungkin. Umpamanya kalau ditakdirkan itu menurut saya ada Syekh Fitra, Syekh Romi Komodi, Dokter Ekonomi, ada sering baca anggota Dewan Hisbah, Ketua Divisi Komisi Kajian Dewan Hisbah Akidah. Umpamanya beliau di Instagramnya, umpamanya tapi saya nggak tahu 1 juta pengikut atau 6 juta follower di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya. Amin, mudah-mudahan. Sekarang baru 1000. Nah, 1 juta. Seperti besar, seperti banyak. Tapi pertanyaannya, Bapak sekalian, berapa lama pengaruh dari dakwah figuritas itu, dakwah individual? Begitu figur itu meninggal, begitu figur itu sudah tidak disukai lagi, orang dari like dari dislike, dari subscribe dari subscribe, semuanya meluntur, sudah tidak ada kasarnya orang itu. Apa yang diwariskan dalam dakwah? Nah, tinggal cerita, tinggal dongeng. Tapi kalau kita dakwah berjamaah, bergabung, insya Allah bukan hanya wacana yang dibangun, dikembangkan, tapi kita bisa mewujudkan karya nyata. Maka kenapa terbukti dalam sejarah kita sudah 100 tahun lebih ormas-ormas Islam ini terbukti kokoh, kuat, mapan, abadi. Tapi dakwah-dakwah figuritas telah berguguran, telah tinggal namanya. Ini pelajaran penting. Nah, sebab itulah saya pribadi, antum semua teman-teman sekalian di Jamiah Persatuan Islam memilih berjamiah itu sebagai kesadaran. Dakwah berjamaah sebagai pilihan, bukan karena terbawa angin, tertiup angin. Kalau bahasa Jermannya kabawa kecilencang. Apa bawa kecilencang? Sebetulnya bukan bahasa Jerman, bahasa Cina yang disudahkan gitu. Kabawa cilencang gitu. Kabawa palit ku kamalir, kabawa cara ku cilencang. Jadi kita bukan hanya ikut-ikutan, tapi adalah pilihan, kesadaran. Saya memilih dakwah berjamaah pilihan. Saya bisa dakwah sendiri, aku juga semua bisa, asal itu bisa. Tapi kenapa memilih berjamaah? Karena kita sadar bahwa sehebatnya kita sendiri terbatas umur, terbatas ajar. Sehebatnya kita terbatas kemampuan, terbatas kekayaan. Tapi kalau kita yang terbatas ini beribu-ribu, beratus-ribu, berjuta, bersatu, akan wujudlah kampus, universitas, wujudlah rumah sakit, wujudlah pesantren, wujudlah sekolah. Itu kalau kita dakwah berjamaah. Maka yang diwariskan oleh dakwah organisasi di Indonesia ini telah terbukti. Berapa banyak pendidikan yang dibangun oleh orang-orang Islam? Sudah ratusan ribu. Berapa banyak kampus yang dibangun oleh orang Islam? Sudah ribuan. Berapa banyak rumah sakit dibangun oleh orang Islam? Bukan oleh individu. Maka dakwah jamaahnya telah terbukti memberikan
asal dan manfaat yang besar bagi kejayaan Islam, kejayaan kaum muslimin, bahkan kejayaan umat dan bangsa. Nah, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat dan sukses teman-teman yang sedia bergabung dalam perjuangan dakwah yang bersama Islam untuk mempercepat akselerasi dakwah kita mencapai cita-cita yang diceritakan Allah, yaitu izzul Islam wal muslimin, membangun kejayaan Islam dan kaum muslimin. Karena kalau Islam dan muslimin jaya di Indonesia, otomatis umat dan bangsa juga terbawa jaya. Sebaliknya kalau kaum musliminnya jatuh, mundur, terbelakang, tertinggal, maka bangsanya juga akan tertinggal. Karena kita adalah sebagai pewaris, penghuni, dan pelanjut perjuangan para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Mau diapakan bangsa ini ke depan, itu sangat dipengaruhi oleh keadaan kita. Maka mudah-mudahan Jamiah Persatuan Islam yang sudah 1 abad lebih 3 tahun mengabdi ini semakin berkontribusi terhadap pembangunan kekuatan kejayaan umat dan bangsa di masa yang akan datang, insyaallah. Dan kita akhirnya akan mencapai karunia dari Allah menjadi umat yang terbaik, yaitu khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang memberikan manfaat terbesar kepada orang lain. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di forum pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi awal yang baik untuk kita terus melakukan kegiatan-kegiatan dakwah yang lebih konkret lagi ke depan, khususnya di kota Bekasi ini. Kota Bekasi ini nggak tahu masih tetap nggak itu motonya itu kota yang ihsan ya, kota yang ihsan. Jadi ihsan dalam pengertian yang sebenarnya, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama. Maka sejalan dengan moto atau tagline dari kota Bekasi ini, mari kita berkontribusi mewujudkan ihsan yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya, dengan kita menjadi generasi dan umat pelopor kebangkitan Islam di penghulu abad yang ke-1 memasuki abad yang kedua, insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahu yaqulu bi ayyina ila ma fihi khairul Islam muslimin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.